Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arsy Mutiafi Krisnawala dari kelas 91. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang jual beli, khiyar, dan kirat. Nah, pertama kita akan membahas tentang jual beli. Apa itu pengertian jual beli? Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan ba'i. Sedangkan secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah, jual beli adalah tukar menukar benda yang memiliki nilai harta dengan benda lain yang memiliki nilai harta dengan cara tertentu. Nah, selanjutnya ada dasar hukum jual beli. Yang pertama, dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus ada yang kedua, itu dari hadis Nabi, yaitu yang bunyinya seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Selanjutnya, ketentuan jual beli. Nah, ketentuan jual beli ini ada 3. Yang pertama, penjual dan pembeli. Nah, ketentuan itu yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga tidak dilarang, dan yang keempat tidak ada paksaan, dan yang kelima muslim. Selanjutnya ada barang. Yang pertama, suci, bermanfaat, dapat diserah terimakan, memiliki milik orang yang melakukan jual beli. Yang kelima, diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, yang terakhir ada sikat ijab qabul, yaitu yang pertama tidak diselingi oleh obrolan lain, yang kedua tidak diselingi sikap diam yang lama, dan yang ketiga qabul sesuai dengan ijab, yang keempat tidak digantungkan, yang kelima tidak dibatasi dengan waktu. Nah, selanjutnya kita ada macam-macam jual beli. Yang pertama ada jual beli yang sah dan mubah. Nah, di jual beli yang sah dan mubah ini, dia itu memenuhi syarat rukun dan syarat-syaratnya dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Terus yang kedua itu ada jual beli yang sah tetapi haram. Nah, di jual beli yang sah tetapi haram ini adalah transaksi jual beli yang mengandung unsur yang dilarang di dalam agama dan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Gitu. Misalnya, menjual anggur kepada orang yang ingin menjadikan khamar. Gitu. Yang ketiga, jual beli yang tidak sah dan haram. Berarti caranya udah tidak sah, barangnya juga haram. Tuh. Nah, selanjutnya ada khiyar. Nah, pengertian khiyar itu secara bahasa dari kata ikhtar yang berarti memilih. Secara istilah, khiyar berarti hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Khiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Oke, selanjutnya ada macam-macam khiyar. Nah, yang pertama ada khiyar majelis, berasal dari bahasa Arab yang berarti duduk. Khiyar majelis artinya hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli selama mereka masih berada di tempat transaksi. Nah, yang kedua ada khiyar syarat. Nah, di khiyar syarat ini adalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli bagi orang yang mensyaratkan khiyar. Hikmah disyaratkannya khiyar ialah tidak terjadinya penyesalan dari pihak pembeli dan kerugian pada pihak penjual sebab barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang ketiga ada khiyar aib. Nah, di khiyar aib ini disebut juga dengan khiyar nakisha. Nah, khiyar aib adalah hak pembatalan transaksi jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat pada barang
yang tidak diketahui oleh pembeli dan tidak disampaikan oleh penjual. Nah, selanjutnya kita ada kirot. Pengertian kirot. Kirot secara bahasa berasal dari kata al-qard yang berarti memotong karena pemilik modal memotong atau mengambil sebagian hartanya untuk modal usaha dan sebagian keuntungannya untuk mengelola usaha. Secara istilah, kirot artinya penyerahan modal oleh malik atau pemilik modal kepada seseorang untuk dikembangkan dalam bentuk perniagaan dan keuntungannya menjadi hak kedua belah pihak atau dibagi sesuai dengan janji. Hukum kirot yaitu mubah atau boleh. Oke, selanjutnya ada rukun dan syarat kirot. Yang pertama ada pemilik modal. Pemilik modal itu rukun dan syaratnya itu yang pertama adalah balik, berakal, tidak dilarang, tidak menyulitkan pengelola usaha. Selanjutnya ada pengelola usaha, itu balik, berakal, tidak dilarang, bertransaksi oleh imam atau pemimpin. Selanjutnya ada objek kirot. Objek kirot ialah bisnis perniagaan, yakni bisnis yang di dalamnya terdapat transaksi jual beli dengan tujuan memperoleh laba. Selanjutnya ada modal. Yang pertama ada emas atau perak yang murni, yang kedua ada ukuran dan jenisnya diketahui, yang ketiga ditentukan, dan yang keempat milik pemilik modal. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan usaha merupakan hak kedua belah pihak, pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan harus dibagi di antara mereka secara persentase. Nah, yang terakhir ada ijab qabul. Dalam transaksi kirot juga disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Pemilik modal dapat mengelola usaha yang diucapkan dengan ijab qabul. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri penjelasan saya kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.